Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga setiap kita ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita ragu di dalam melakukan sesuatu? Ya, saya percaya setiap kita mungkin pernah ragu untuk melakukan sesuatu, apalagi kita belum pernah melakukannya, ya. Ada banyak hal kalau di awal-awal biasanya kita tidak mudah untuk melakukannya. Ada banyak hal, ya, ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan yang membuat kita untuk tidak percaya diri di dalam melakukannya. Misalnya, ya, di dalam kita melayani, ya, biasanya contoh misalnya dalam hal memimpin doa saja, ya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu begitu, ya, mengajak berdoa begitu, ya. Tidak semua orang langsung berani untuk melakukan doa. Alasannya saya tidak biasa memimpin doa. Ya, kalau doa pribadi mungkin saya lebih bisa. Ya, bisa dimaklumi. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata, wah, hari ini sesuatu yang luar biasa ketika mereka diminta untuk memimpin sebuah doa. Nah, mungkin ada juga di dalam hal melayani dalam bidang yang lainnya, ya, dalam pekerjaan Tuhan. Misalnya menjadi pemain musik mungkin, ya, awal-awal mungkin tidak bisa dan berkata nggak mungkin aku bisa bermain musik begitu, ya. Karena tidak ada latar belakang, background yang memang mempersiapkan saya untuk bermain musik. Tapi lambat laun ketika persiapan semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Satu kali ada orang menyampaikan kepada saya, "Loh, main musik sekarang?" "Iya," saya bilang. "Padahal dulu nggak tahu musik sama sekali itu, ya." "Iya," saya bilang. Dan ini sesuatu yang luar biasa Tuhan mengerjakannya. Mungkin ada pelayanan bidang yang lain, ya, misalnya memimpin pujian begitu, ya. Di awal-awal biasanya memang para pemimpin pujian itu, ya, merasa tidak bisa, tidak mampu, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu ketika mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, ternyata bisa juga. Dari sini kita bisa melihat bagaimana ada banyak orang seringkali ragu untuk melakukan sesuatu, mungkin tidak percaya diri begitu ketika melihat kemampuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dipungkiri hal ini. Di mana Musa juga mengalami hal ini. Ketika Tuhan, ya, mengajak Musa, melibatkan Musa untuk mengerjakan perintahnya. Ada banyak alasan memang yang Musa berikan, ya. Baik masalah petah lidah, masalah apakah dia bisa melakukannya atau tidak, begitu, ya. "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Ya, Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, ya. Dengan situasi, status, keadaan yang ada, bisa jadi, ya, malah nggak didengar. Enak kalau nggak didengar saja. Kalau tiba-tiba Firaun yang melakukan tindakan yang nggak pas, ya,
Karena ketidaksukaannya bisa jadi resikonya jauh lebih parah. Cukup beralasan dan cukup bisa dipahami. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar melihat yang pertama, siapa sih yang menggerakkan kita di dalam melayani. Seandainya ya, misalnya baik polisi maupun tentara, ketika komandannya memerintahkan anggotanya untuk mengerjakan sesuatu, saya yakin dan percaya tidak ada kata tidak siap. Mereka selalu akan berkata, siap komandan. Itu pasti akan dilakukannya. Misalnya kita di sebuah perusahaan, kita bekerja, pimpinan kita mempercayakan pekerjaan untuk kita kerjakan, saya yakin dan percaya kita juga akan berkata, baik Pak, baik Bu, saya akan mengerjakannya dengan baik. Nah, ini menurut saya sesuatu yang unik ya. Ketika manusia, pimpinan kita, komandan kita memerintah, tidak ada kata tidak siap untuk kita mengerjakannya. Tetapi kenapa ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan mau melibatkan kita dalam pekerjaannya, kita tidak mau langsung melakukannya? Ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan yang kita berikan kepada Tuhan. Mengapa? Bukankah Tuhan lebih agung dan mulia? Bukankah Dia seharusnya yang lebih prioritas di dalam hidup kita? Memang kalau dalam pekerjaan kita mungkin ya takut dipecat, takut tidak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya begitu ya. Dan memang Tuhan tidak memberlakukan demikian. Tetapi wajarkah kita tidak melakukannya ketika Tuhan mau memakai dan melibatkan kita? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi peringatan dan perenungan bagi setiap kita. Kalau untuk hal-hal yang duniawi saja kita mau melakukannya, bahkan dengan sangat serius kita mengerjakannya, kenapa untuk Tuhan kita tidak mau mengerjakan dan melakukannya? Bahkan seringkali kita masih hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Kita masih banyak hal alasan yang seringkali kita sampaikan untuk kita tidak melakukannya. Kenapa? Tapi ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, Tuhan yang kita cari. Sadarkah kita akan hal ini? Sehatkah kita memiliki cara pemikiran yang demikian? Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kembali sikap kita kepada Tuhan. Ada banyak hal seringkali kita minta Tuhan harus mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan pekerjaannya, ada 1000 alasan yang kita berikan untuk kita tidak mengerjakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan, gumulkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan masih mau melibatkan kita, mari kita kerjakan. Jangan sampai kita memberikan hidup kita ketika kita sudah tidak mampu melakukan apa-apa dan kita berkata, sebenarnya aku ingin melayani Tuhan, tetapi tak berdaya aku mengerjakannya karena aku sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, janganlah demikian. Bukan berarti kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada kita, tidak mengizinkan sesuatu terjadi untuk kita alami, bukan berarti kita boleh suka-suka mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar dari Musa. Memang dia memiliki kelemahan, tetapi bukan berarti kelemahan itu dia tidak bisa
untuk dipulihkan dan dipakai. Dan justru dari sana kita belajar kalau kita bisa, kalau kita mampu, itu bukan karena kita, semata-mata karena Tuhan yang mengerjakan itu di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, beranikah kita untuk tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kalau untuk pekerjaan, kalau untuk duniawi saja kita rela mengerjakannya dan berkata siap kepada pimpinan kita, komandan kita. Kenapa untuk Tuhan tidak? Tuhan, terima kasih. Engkau boleh mengingatkan kami akan setiap panggilan di dalam hidup kami. Kami seringkali mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Padahal di sisi yang lain, kami berharap, kami meminta Engkau melakukan apa yang kami mau. Betapa egoisnya kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu hari ini Engkau mengingatkan kami. Belajar dari Musa, kami boleh diingatkan. Untuk kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Kami percaya ketika Tuhan yang memanggil kami, Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi kami. Ajar-ajari kami ya Tuhan untuk tidak perhitungan di dalam melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang Tuhan panggil untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan tertentu. Tolong kami dengan kesadaran. Kami boleh mengerjakan setiap pelayanan dengan baik, dengan sukacita. Karena kami tahu, kami tak bisa membalas kasih-Mu. Kami tak mampu membalas akan kebaikan-Mu. Dan biarlah kami dengan penuh kesadaran, selayaknya lah kami melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani, melakukan pekerjaan-Mu. Biar kami mengerjakan dengan sukacita, sesuai dengan tugas panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Yang mengalami pergumulan, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, Tuhan juga yang tolong menyertai dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan memberkati kita sekalian. Shalom.